Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa atim wa azid wa an'im 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang kami cintai, pertama mohon maaf karena nama Masjid Al-Irsyad sepertinya belum masuk Google Map. Saya cari-cari nggak keluar. Nggak ada sinyal tadi. Ya, belum didaftarkan mungkin di Google Map. Jadi ya belum terbaca. Jadi saya ngetik Al-Irsyad malah masuknya ke Jawa. Ada Masjid Al-Irsyad. Saya sudah di Senang, saya cari lagi dia Mada Masjid Al-Irsyad itu 16 kilo ya teman-teman. Apa kurang ada lagi ya 16 kilo orang order situ nih. Masya Allah. Jadi saya akhirnya 12 ke masjid yang dulu sering yang sudah yang dulu lama ya. 12 mentok kayaknya saya ngerti kalau lurus itu lewat jembatan gantung lagi. Alamat gitu lah, terus sampai mawon gitu, niki kebun-kebun, terus muter lon, bandingan ngetan. Perasaan saya buruk ini. Ini. Jadi saya melihat ke barat sih, begitu saya ada orang lagi senang pada sini, tapi sarungan gitu. Ulang Bismillah lah. Oh, lemes itu sing sawetara pinggir margi nyekel kertas, nggih kertas kayaknya tah pengajian. Jelas serta mriki alhamdulillah. Ini pangapunten gitu nggih. Masya Allah, mun kadung kula bedakan, mun keringetan kula luhur bedakan. Iki pangapunten kok menawi Bapak Ibu sami nggo dangu napa malih boten daharane kan. Masya Allah, ini pangapunten. Kersa paling pangapunten. Saestu nggih. Enjang-enjang kula nyuwun tulung di Sherlock. Wong kula mesti ning Purbalingga kan kakasan nggih. Napa namine? Kedah mados-mados. Wong kula sanes piyantun asli Palukutan nggih. Ibu-ibu rahimani wa rahmatullah dan bapak-bapak yang semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita pertemukan kembali dan pertemuan ini semoga saja pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang memberi manfaat untuk kita. Sebab banyak pertemuan ketemu kumpul pulang tak membawa manfaat, bukan sia-sia. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit memanfaatkan waktu kita untuk belajar bersama, yakni belajar ilmu syariat. Ya, belajar apa? Ilmu syariat. Dan ilmu syariat merupakan ilmu yang tidak akan membuat kita sia-sia. Ya. Seseorang yang belajar ilmu selain Al-Quran, belajar ilmu selain ilmu hadis, belajar ilmu selain ilmu untuk memahamkan agama, ilmu selain itu adalah masyaallah, adalah sesuatu yang sekedar menyibukkan diri tanpa meremehkan ilmu yang lainnya. Mungkin ada ilmu sosial, ada ilmu ekonomi, tapi sungguh ilmu-ilmu itu hanya menyibukkan kita. Ya. Kecuali ilmu-ilmu syariat yang bisa menuntun kita untuk memahami agama dan mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Maka pada kesempatan pagi hari ini dan atau kesempatan yang lain ketika ada majelis ilmu, ilmunya ilmu agama, itu adalah sesuatu keberuntungan yang besar. Ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan sebuah tema, ya, tapi temanya seyogianya sih disampaikan sebelum bulan Dzulhijjah ya. Tapi karena hari raya Idul Adha belum begitu jauh dan ini masih hari tasyrik, hari keberapa? Kedua. Dan kita masih diperintahkan oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
takbir, ya, takbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini palungutan yang boleh kurban pinten. Karena pinten. Desa itu dikelola kali desa atau piyambak-piyambak? Piyambak-piyambak. Ada yang piyambak. Tapi kalau totalnya dihitung berapa? Sapinya 5 sapi. Satu desa. Masya Allah. Ya mudah-mudahan besok-besok kesadaran masyarakat terutama kaum muslimin meningkat. Ampun mentingna banda nggih urusan dunia. Panjenengan susah payah sirah dadi sikil dadi sirah, banting tulang peras ringan, pokoknya nguber duit mati-matian. Wis dikumpulna nggo tuku mobil, pokoknya mobilnya bodol. Ngumpulna duit sakake nggo gawe omah, bocor. Ngumpulna duit nggo tuku cincin, jenenge potong. Loh, ini ngoten, Pak. Ngumpulna duit akeh-akeh nggo tuku sawo, nggo tuku kiye. Panjenengan kok pugane nek tua mati, anake malah rebutan banda. Lho wis kesel-kesel lho, golek duit kok ucul. Iku sia-sia. Berarti ang Islam mboten asal mados duit. Jere sapa? Mados duit niku wajib. Boleh. Boleh. Dan wajib ketika kita menggunakannya di jalan Allah untuk ibadah. Dan mados duit akeh-akeh ini kok bukan pecah. Gila sama. Tapi kita mencari harta itu dalam rangka memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Men saged infak, men saged tumbas lahan nggih wakaf, men saged tumbas semen nggih bantu bangun masjid, men saged tumbas besi nggih bangun pondok, men saged tumbas gendeng nggih mayoni panti asuhan, lan tumbas beras nggih paling maem nggih wong susah. Kumpul duitnya nggih tindak haji. Ya, alhamdulillah jemaah haji sudah melaksanakan ibadah haji dan insyaallah rombongan Purbalingga akan terbang dari Makkah dari Jeddah itu tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 12 ya. Jam 11.30 kalau tidak ada keterlambatan waktu setempat ya. Dan kemudian akan sampai di Purbalingga kurang lebih hari Jumat ya, hari Jumat nanti jam jika tidak ada kendala ya mudah-mudahan bisa sore atau siang gitu. Nggih, pengen apa Bapak? Nabung. Kan nabung. Lo kepingin kurban, kepingin infak, kepingin sedekah, kepingin haji bahkan lha yen pangapunten penting nang nggo tuku pulsa. Paketan. Orang yang nggo nonton sing ora. Mentingnya gue ganti hak, mentingnya gue bela-bela gue ganti tegel teras, bukan itu lalu itu. Kayaknya tegelnya bisa tegel kuno, warisan baik kayak terasnya, ganti apa ya Pak ya? Ganti, tahunnya jamin mali, Pak kayaknya kayak boleh Pak Selamat kok keramiknya apik ya, ganti ya Pak Selamat, ganti. Rong tahun malih Pak kayaknya Pak boleh Pak Agus kayak kalau marmer Pak apik banget ganti bapaknya selalu kesel banget ibunya telur deh bu selalu mau betulnya ala tak ganti ya Cocok ya. terima apa boleh bu oh bapaknya ganti minyak ya biar ayo jenengan demen kalau kulo dinikahi sing wis ala. Lah mboten njamin tegele dhewe itu kok. Wong perkara nang dunya iki mboten ada sing ngaweh. Gila sama mboten?
Tegele ya tambah tahu tambah bodol. Umai tambah tahu ya tambah rusak. Wonge tambah sekali tambah bego-bego. Coba nyanyi ini. Bodolan. Kami sompong kok. Lah sami kalau nggak omong nih sanes nyokot mesin, nyokot resource. Bukan kamu banget, tapi pun wayahe. Allah paling dawuh tak utuh rogol. Gini apa bener? Ibunya sami pirsokan sederhana. Iya, pada bodoh ya bu ya. Makanya pada budi bodoh terus pada maring salon, pada dan makanya maksud entong waktune entong duitnya dia dandan. Niku mergane akeh dan sering bodoh nih. Kata gitu ya. Maka perkara dunia ini, masya Allah bu, itu hanya sesaat. Jadi kami nasihatkan Bapak Ibu, jika ingin beribadah semakin baik, ya kita boleh mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi untuk mempermudah ibadah kita tersebut, termasuk ibadah Qur'an. Sing saged tumbas onta tumbas, sing boten saged tumbas sapi. Gimana sampeyan? Nek saged tumbas onta, umure pinten onta? Boten umur nggih kurban iki onta sing umur pinten? Nek umure kan mbae, bapake kakine nini di awal pol nggih. Pinten nek onta umpamane 5 tahun. 5 tahun genap atau lebih. Kalau sapi 2 tahun. 2 tahun genap atau lebih. Wedhus 1 tahun genap atau lebih. Nek mboten saged tumbas kewan sing jenenge wedhus, tumbasnya apa? Domba. Domba. Ibune mau dikene apa? Beras. Oh, kan dia kurban kok. Oh, makanya kalau boten saged tumbas menda nggih tumbase niku mau lapor perasaan. Marmut. Boten. Napa domba? Teng Purbalingga nggih namine wedhus. Teng film kartun namine Sobesi. Nggih. Umurnya pinten? 6 bulan. 6 bulan genap atau lebih. Yang lebih ya lebih baik. Tapi sudah itu batas maksimal paling nggak punya. Lemahannya kalau saya nggak punya duit untuk beli yang 6 bulan dari domba itu gimana? Tumbas ayam atau pripun? Gitu. Angsal tapi sanes kur. Lah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tradisi nyembelih hewan itu sampun sejak dulu kala. Baik ketika Allah mengirimkan nabinya dan menetapkan syariat, ataukah sebelum atau di luar orang-orang yang menerima syariat. Jadi orang-orang itu sudah punya tradisi mengorbankan nyawa. Bahkan tradisi pagan, penyembah-penyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Maka orang-orang dari umat-umat itu juga punya kebiasaan mengorbankan nyawa binatang atau bahkan nyawa manusia untuk dijadikan TUMBAL. Nah kan? Gotumbal. Kepingin negeri itu makmur, jibar-jibur korban. Kepingin kampung niku negeri niku tebih saking bencana tumbal. Atau seprene wonten apa mboten? Hah? Tumbal. Wonten apa mboten? Tradisi nyembelih kewan terus nggih tumbal. Pesisir laut supados hasil laut melimpah. Namine larung atau sedekah laut. Arubino posisi sedekah akan kendangan teng laut apa? Panganan. Wonten Kepala kerja. endas kewan. Gitu sama boten? Kuatos laut boten saged maringi hasil ikan kathah. Mlebet surah
Ini jangan sekedar malih. Niku wonten tradisi sedekah. Kira-kira tujuannya untuk siapa? Tergantung itu. Syariat Islam mengajarkan begitu tidak? Bau raksa. Ndas sapi siji seglunduk. Nah, Masya Allah, kok pirang keluarga niku? Dimasak kuah katanya kan. Wedi gununge embek-embek. Napa? Embek-embek. Siaga satu. Siaga satu bahkan sudah awas. Warga sekitar di kaki gunung merayakan mengadakan suatu ritual. Judulnya doa bersama. Tapi tradisi itu harus disisipkan dengan penyembelihan kerbau. Kepala kerbau ditanam di bawah kaki gunung tersebut supaya gunung tersebut tidak meletus. Ada di dalam syariat Nabi SAW. Maka tradisi itu tidak dibolehkan. Kenapa demikian? Karena siapa yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW dan bahkan dia melakukan penyimpangan dengan sengaja, mengharapkan suatu perlindungan kepada selain Allah, menyembelih hewan bukan untuk Allah, dan mereka meminta perlindungan kepada selain Allah dari kalangan jin, dan Allah sudah sebutkan di dalam surah Jin. Silakan dibuka ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal ins, wa annahu, dan bahwasanya kana rijalun, ada seseorang, minal ins, dari kalangan manusia. Allah nyebut anak manusia, ya'udzuuna, mereka meminta perlindungan, birijalin minal jinni, kepada seseorang dari kalangan jin. Menungsan jaluk tulung mari jin, menungsan jaluk perlindungan mari jin. Ana wong nganggo ali-ali tetakon kamu pandai dino kaki ana khodane nek nyong kiye nyong kebal pacok orang pasah diberdiri. Ye, ini tuh orang bakal yang kena penyakit. Minta perlindungannya ke siapa berarti itu? Jimat itu. Di zaman Nabi ada tidak? Ada. Ketika Nabi menjumpai seseorang, dia menggunakan al-wazina. Jadi entah gelang, entah cincin, tapi dipakai dalam rangka minal wahina. Nabi bertanya, apa itu? Dia pun menjawab, ini adalah untuk tolak bala, supaya saya tidak kena penyakit. Apa kata Nabi? Irziah, lepas, dilepas. Kenapa demikian? Justru itu nambah Anda penyakit, menambahkan kepada manusia penyakit. Jadi tidak mendatangkan apapun. Tapi kenyataannya kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang meminta perlindungan kepada jin. Ya, orang larung sedekah laut karena masih punya keyakinan ada penunggu laut kidul. Sinten? Padahal satu pun tidak pernah ada yang menjumpainya kecuali jin yang menyerupakan diri kepadanya atau dengannya. Itu jin yang menyerupakan diri sehingga orang itu meyakini kayak orang itu, mereka kebetulan hari ini darah paling langsung ngambil kaos hijau. Ayo, mau tegawa, mau kelelep loh. Pak, saya nggak perlu pakai kaos hijau, Pak. Bahkan saya itu pakai kaos hijau yang lumut. Apa itu? Ikatan jomblo dan imut. Ijo lu, ikatan jomblo lucu dan kira-kira dia orang itu senang kawannya apa ya? Warga Palembang punya keyakinan kayak gitu tidak? Jangan. Nyerok itu ada, nggak ada. Itu hanya mitos yang orang
raja dahulu itu menyumatkan hal tersebut kepada, mohon maaf, kepada seseorang, sosok seorang raja. Sehingga raja kalau sudah berhubungan dengan dunia gaib, dia akan dianggap memiliki kedikdayaan. Amling Dharma Brahma Man Lak Mi sebenarnya misalnya kalau itu loh, ini orang-orang sakti apapun, siapapun dan bagaimanapun keadaan mereka, ketika mereka dianggap bisa terbang, bisa berjalan di atas air, Bapak Ibu nggak perlu heran. Tata saja keadaan apa yang Bapak Ibu lihat dengan syariat agama. Mereka sholat atau tidak, mereka menjalankan syariat dan tuntunan Nabi SAW atau tidak, selesai. Sebab di luar itu pasti bukan syariat. Atau dipakai? Jadi tidak perlu meyakini ada ini dan ada itu, Masya Allah. Kita hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang ingin meminta perlindungan, jangan kepada selain Allah. Dan resikonya kalau ada orang meminta perlindungan kepada selain Allah, termasuk jin, resikonya apa? Fazadhum rahaqa. Allah akan menambahkan dosa dan kesalahan mereka. Dan bahkan kalau mereka terjatuh kepada perbuatan itu terus-menerus dan tidak bertobat, maka mereka itu akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh dan tidak akan kembali. Dan kalau mereka meninggal dalam keadaan tidak bertobat, bahaya Bu. Orang berkorban nyembelih hewan, tapi itu adalah kesyirikan, sebab minta perlindungan kepada selain Allah. Maka innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha syarrul. Orang-orang musyrik kekal di neraka. Contohnya apa? Wong arep bangun rumah, gali pondasi, waktu sing diganti tanggul di pondasi, sing pertama kudu disembelihna ayam. Bangun rumah, aja kelalen, boleh ayam cemani sing atasnya cuma limo. Kok pamela kok boleh cuma ayam cemani sing atasnya cuma limo. Yo kayak nopo angel, boten gadah berbis. Ya sahabat. Tapi niku syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dukun kepada calon pemilik rumah. Aja kelalen Pak. Sebelum bangun rumah gali pondasine, waktu pertama kudu sembelihna diuluri tertib. Lho fungsine apa? Umeh jenengan kok dadi ora kena masalah. Terus ngomong syaratnya tuku segram cincin emas murni. Kita karat. Yang paling tinggi sih berapa karat? Sekarat atau sekaret? Ya pokoknya yang emas murni. Kadang-kadang ada yang kayak gitu gak? Ditanam di pondasi atau digabung di kayu usuk nomor berapa? Iya Pak. Dan di sana bukan hanya emas murni yang ditanam di sana, tapi wonten tulisan-tulisan berupa hisi atau raja atau wafak yang bertuliskan beberapa potongan ayat, wonten angka-angka rumus-rumus tertentu lalu ditanam di atas apa namanya usuk supaya apa tolak bala naudzubillah. Jangan begitu Pak. Ini bangun rumah berikut satu matus rezeki sing asalnya halal, apun korupsi gitu rumah. Nomor dua rezekinya sudah halal, bangun dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Cari tukang yang rajin ibadah. Kadang-kadang di pangapunten masjid mawon matus tukang orang udah ibadah. Lu bangun masjid maksanya sholat. Kerja baik istirahat tapi gue maaf bermaaf istirahat kalau mungkin langsung ke jamaah orang sholat zuhur 12 asar. Maka takmir masjid cari tukang sing pada. Saya sering sampai ada tukang-tukang kalau ada dandan-dandan orang masjid terus niku. Pak, lampuran ini mulai maksanya sholat nanti
Ini syarat saya cari tukang begitu. Kepada bendahara masjid, aku cari tukang yang pada sholat. Begitu. Ini apa buatan Bu? Apa mana kata dengan dalam rumah ini atas itu? Setuju? Dan seterusnya. Karena kita meminta perlindungan dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pengorbanan dalam tradisi jahiliyah dengan binatang tidak selalu dengan jenis hewan yang besar, tapi bisa sekedar dengan hewan yang sangat kecil dan sangat remeh. Nopo niku laler. Nopo wonten Pak korban laler? Wonten. Di pakai yang. Wonten. Nek di dalam syariat tidak ada, betul jawaban itu boten wonten tentang syariat Islam boten wonten. Tapi dalam tradisi hidup manusia ada orang berkorban dengan pinternya setan. Jadi kalau tadi pesantren orang bangun rumah pakai ayam terlalu mahal, sampai-sampai setan memudahkan manusia ini seorang korban ayam yang korban laler. Kenapa begitu? Karena iblis sudah bersumpah. Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Dikarenakan engkau telah menghukum aku sesat wahai Allah, aku pastikan la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Aku pasti akan duduk di samping manusia untuk menyesatkan mereka dari jalan agama yang lurus. Jadi setan bersumpah, apa Pak Bu? Nyesatkan panjenengan. Walaupun dengan amalan yang remeh, nama itu nyembelih, laler, dipites, mati laler. Ini bisa saja orang itu masuk surga dan bisa saja seseorang itu masuk. Silakan simak hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin. Dakhala mlebu teng pundi? Al jannata surga. Sinten sing mlebu? Rajulun wong. Maksudipun apa? Wonten wong sing saged mlebu swarga fi dzubabin sebab laler. Wonten Bu, pengin mlebu swarga apa wonten? Sebab laler. Nah, dan kata Nabi berikutnya yang kedua, wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Lan wonten tiyang ugi mlebet neraka sebab laler. Wonten sebab laler marek nang mlebu swarga. Wonten sebab laler wong mlebu. Para sahabat bingung apa maksudnya. Kita di zaman Nabi wonten laler apa boten? Wonten. Laler Arab kados pundi? Ireng-ireng apa putih-putih? Hah? Panas. Zaman Nabi wonten laler ijo boten? Boten penting. Wong Nabi sampe nyebut dzubab, lalat. Ya mestine wonten. Ya nggak sama boten? Nabi nyebut sesuatu yang enggak ada itu susah dicerna. Tapi para sahabat heran, kok anak wong mlebu surga gara-gara laler? Wong anak mlebu neraka gara-gara laler. Dan para sahabat bertanya, wa qalu wa kaifa dzalik ya Rasulullah? Loh, kados niku kok kados napa? Kok saged kados niku wahai Rasul? Kok bagaimana mungkin itu bisa terjadi wahai Rasul? Anak wong mlebu surga gara-gara laler, anak wong mlebu neraka gara-gara laler. Cerita singkatnya, qala Nabi menjelaskan, marra rajulani, ada dua orang, rajulan ini dua orang. Marra melewati, lewat putih ada kaumin, suatu kaum, maksudnya lewat kampung. Kampung itu ada orang-orang. Kita sebut saja misalkan, alhamdulillah, jangan sampai palu hitam. Misalkan saja ada kampung A. Lah dua orang ini melewati kampung itu, kampung A. Lalu sonamun, orang-orang yang ada di kampung itu memiliki berhala. Maksudnya apa? Mereka penyembah patung, dewa-dewa. Jadi mereka memiliki patung-patung yang mereka jadikan Tuhan.
La yajuzuhu ahadun. Ahadun, seorang pun la yajuzuhu, tidak boleh lewat. Jadi dua orang ini nggak boleh lewat kampung A tadi. Hatta, sehingga atau sebelum yuqarriba lahu syai'a, mereka itu berkurban dengan sesuatu untuk berhalanya. Saya gimana kelas ini? Nah, kalau orang ini lewat, kurung apa ini? Ini lewat kampung, wong pada ikat stop, panjenengan baritan putih, baritan B, kampung B, orang ini lewat, lu kesana, ya boleh sih, tapi panjenengan koloro nih, panjenengan kali, niki korban apa ya gue lah, niki patungnya kulo, ya, nggak boleh lewat sebelum mereka apa namanya berkurban sesuatu. Faqalu li ahadihima, orang-orang itu ngomong kepada yang satunya, ada dua orang sih, yang satu. Apa kata dia? Kata mereka, qarrib, kamu berkorbanlah. Qala, dia pun mengatakan, laisa indi syai'un uqarribu. Laisa indi, aku enggak punya sesuatu. Syai', sesuatu. Uqarribu, yang bisa aku korbankan. Ya cuma lewat ya, gawa kota ya orang, gawa jalan ya orang, gawa sapi ya orang, gawa wedus ya orang, gawa kewan apa ya orang, gawa duit ya orang. Orang cuma numpang lewat. Kok korban sesuatu dulu untuk berhala kami? Dia mengatakan aku nggak punya apa-apa. Nah, setan pinter. Kira-kira setan membiarkan ya wis aku lewat begitu? Oh tidak. Setan membuat jalan mudah kepada orang itu yang tidak susah. Apa kata orang-orang tersebut? Qalu lahu, mereka pun berkata kepadanya, qarrib, mas, kamu berkorbanlah walau hubaban, walaupun dengan seekor orang kakek bu. Kepenak apa bukan? Ya kepenak gampang loh, mulai dengan boleh banget sih. Tapi kan lalu akeh. Nomor kali lalu itu barang sih. Boten tapi tumbas. Gratis. Orang-orang ini pun mengatakan kepadanya, Islam, oh ya boleh lalu tablok mana ya? Gawangnya dari persembahan untuk Tuhan kami. Faqarraba dzubaban, orang itu pun pada akhirnya berkurban dengan lalat. Fakhallu sabilah, orang-orang yang ada di sana membuka jalan kepadanya. Monggo mas, dengan sudah korbannya lewatlah. Gampang apa betul kan? Urusan dunia gampang memang. Dia boleh lewat sih, berarti urusan dunia gampang. Tapi apa kata Nabi? Fadakhalanna, orang tersebut masuk ke neraka. Gara-gara lalur baik bisa mereka rebut. Jajal sing yang boleh sapi apa manusia yang gede. Sapine sing siji setengah ton, sing regane 200, 300, sing gede banget. Lek sing lalur gratis mama mereka bener kalau masih korban gede, regane larang, wis susah-susah nang dunia susah kan akhirat. Sebagai apa? Laler yang ia persembahkan kepada berhala. Manut sinten mau? Setan. Setan konco apa musuh? Tapi nyatanya kesika kalau kancan karo setan. Gimana bagaimana? Setan. Ya baik. Loh, nasib orang kedua gimana? Diceritakan oleh Rasulullah SAW. Waqalul akhar, orang-orang itu pun di kampung itu juga berkata kepada yang satunya lagi, yang lain. Apa kata mereka? Qarrib mas, kono ya korban juga kayak orang kaya mau. Asal paling putane lah ya. Kau ya korban,
Bu, yang niki kados dene wong pelumutan. Wong niki kados wong pelumutan. Sing agamane bagus, ibadahnya bagus, akidahnya kuat. Nggih, umpamine wonten wong pelumutan kok diperintahkan kados niki kepripun? Boten korek? Cundul. Iya, Bu, korban ibu nek kepengin sugih jangan kudu kaya piye, korban pitik cincin ora apa-apa. Bu, umah jenengan kan akeh ana masalah, jenengan senengane tukaran karo bojone. Kan gak bisa yuk? Sembelih ayam ndase pendem nang pojokan rumah. Kok bapaknya jenengan, bojone jenengan ora bakal galak malih karo jenengan. Percaya bukan? Perkara galak itu sebabnya banyak sekali itu. Mungkin wataknya, atau bukan hanya wataknya. Galaknya bisa kayak gue sebabnya ya dipancing galak. Harus jadi cangkrik kan? Dikelipikin apa? Maka semuanya itu sesuatu yang murah. Tetapi siapa yang punya rumah dan ada pertikaian di rumah, jangan salahkan siapapun kecuali salahkan diri sendiri. Logik nopo sih? Kalau senang tukaran kalau bojone, yang sering tukaran kalau bapaknya, yang sering tukaran kalau anaknya. Sebab kaum muslimin kurang menjaga rumah. Salah satu bentuk penjagaan kepada rumah, mlebu rumah itu zikir bismillah lan ngucap apa? Salam. Sebabnya nek wonten tiyang mlebu rumah derek bawa salam, niku jadi setan gendrik bisa mlebu. Baris. Terus ke pojokan dengkis nungguni masalah. Teka udan ngasih suruh maghrib, boten kendel-kendel udane, bapak boten kondur-kondur setan meletik mari ibu nek Bu. Kayaknya bojone Rika ana batu dia. Setan sini-sini kalau bobol bayi atau itu nggih. Apa? Enak temen dadi wong lanang ya. Kayak piye kalau bocor bayi cilik yo. Angkos balik awak ke si bongi baru panci temenan garwane niku bapak kondur tembe assalamualaikum apa ini tipikal bojo RX King suarane kurang keren dekor Prek. itu tulahnya setan. Setan akhirnya gimana? Membuat istrinya sudut, pasangannya jelek terus sama suami. Lagi HP begini, WA sama. Ini kan? Kalau wanita kamar mandi langsung istri buka HP suami. Apa wanita mas kesuk nek di password. Udah kunci. Jadi sepuluh. Nah, orang ini juga mengatakan dengan tegas ini yang palumutan kita harus niki. Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Wahai Tuhan, aku enggak bakal berkorban dengan apapun untuk selain Allah. Saya enggak mau korban apapun untuk selain siapa? Ini menunjukkan kekuatan tauhid. Dia hanya melakukan amalnya hanya untuk Allah. Amalnya hanya untuk Allah. Tidak mau dia melakukan sesuatu untuk selain Allah. Jadi termasuk seorang laki-laki berhenti minum minuman keras, berhenti judi online, bukan karena manusia. Sebab istrinya ngancem. Jangan ngasih judi baik. Mau jalur pekat. Istri suaminya takut banget. Dan akhirnya dia berhenti berjudi, tapi karena siapa? Istri. Berhenti berjudi, berhenti minum minuman keras, berhenti berzina dan yang sebagainya, kemaksiatan yang lain. Bukan karena manusia, tetapi karena siapa? Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang
ini pun mengatakan, aku nggak bakal kurban untuk selain Allah. Kira-kira orang-orang yang ada di kampung tadi marah atau tidak? Marah. Dia kan punya sesembahan. Kok korban berkeliling? Fadharabu 'unuqahu. Dipukul tengkuknya, lehernya, alias di penggal. Dan orang ini mati apa tidak? Mati. Tapi Nabi mengatakan, dakhala jannah. Apa? Dia masuk surga. Mati lah mati. Mau urip nang dunia ya selawase. Kan ada? Saya tanya, yang dipenggal mati? Pertanyaannya, yang menggal nanti mati juga? Mati juga. Itu termasuk Zionis Israel. Mereka membunuh ribuan, ratusan ribu kaum muslimin saudara-saudara kita di Palestina. Dan juga sekarang lagi menyerang daerah lain, Yaman. Ya kan? Suriah. Di Suriah warganya dalam pendudukan seorang Zionis, Bashar Assad. Masya Allah. Laki-laki disembelih, laki-laki dikubur hidup-hidup, wanita diperkosa dan kemudian dibunuh, anak-anak dibantai. Siapa yang bisa nolong? Gak ada, Pak. Manusia saudara muslim di antara kita gak bisa nolong mereka. Yang bisa nolong siapa? Maka saya pesankan Bapak Ibu, kita minta tolong kepada Allah yang bisa nolong melalui doa-doa kita, terutama dengan membaca doa qunut nazilah, dilakukan pada setiap waktu sholat fardu di rakaat terakhir dan i'tidal terakhir. Ya, nanti di masjid ini dan di masjid yang lain kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kasih bantuan rupiah kita nggak seberapa, betul? Bapak Ibu juga nggak bisa berangkat ke sana. Tapi pertolongan itu murni dari Allah dengan jalan dan cara seperti yang Allah inginkan. Dan kalau kita membantu dengan duit kita, dengan harta kita, dan dengan doa kita, hakikatnya bukan membantu mereka, tapi menolong diri sendiri. Kok menolong diri sendiri, Pak? Menolong diri kita nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Apa yang sudah kamu lakukan untuk saudara-saudaramu, gitu Pak. Hakikatnya Bapak Ibu mengeluarkan uang untuk negeri Palestina, mengeluarkan uang untuk negeri-negeri yang mengalami penindasan, ya kan? Maka sesungguhnya itu adalah menolong diri sendiri, di mana kita nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu sudah menolong saudaramu enggak? Yang kelaparan, tetanggamu yang susah dan seterusnya. Apalagi di negeri-negeri yang sekarang, Masya Allah, belum mendapatkan kehidupan yang baik. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka itulah nasib dua orang tersebut. Ada yang masuk neraka gara-gara lalai, ada yang masuk surga gara-gara lalai. Dan kita wajib berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am di bawah Al-An'am 162 dan 162. Apa kata Allah? Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, hanya untuk Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Apa artinya Rabb semesta alam? Tuhan semesta alam. Rabb yang bermakna Rabb maksudnya adalah Al-Khaliq, satu-satunya pencipta. Tidak ada alam semesta ini yang menciptakan kecuali hanya Allah yang menciptakan. Termasuk rupa dan wajah kita, badan kita, ini Allah yang menciptakan. Sidik jari kita yang semuanya tidak ada yang sama, ini Allah yang menciptakan. Betul gak Bu? Iya. Wonten sing pesek, wonten sing mancung, wonten sing putih, wonten sing ireng, macam-macam. Ana sing ireng biasa, ana sing ireng berkah. Gimana bukan dulu? Iya kan? Hitamnya kita beda dengan hitamnya orang Papua. Orang Papua beda dengan orang Afrika. Betul Bu? Iya beda-beda. Padahal mereka di negeri yang sama, misalkan saja. Kami pernah naik motor mabur. Itu
kan jenenge pramugara gagah-gagah. Putih. Pramugari ya ayu-ayu putih. Boten nonton Bu. Pesawat tok putih. Tapi wong-wong sing layani niku ireng-ireng kabeh. Tapi saya tanya, itu ciptaan Allah tidak? Ciptaan Allah. Tidak penting Bu. Di hadapan Allah itu tidak penting mau rupanya ireng, mau putih, mancung, pesek, keriting, lurus, lembu, gering, pendek, dhuwur, tidak penting. Yang dipentingkan itu apa? Walaki yanzuru ila qulubikum. Yang diperhatikan dan dilihat oleh Allah yang penting itu imannya bagaimana, wa amalikum dan amalmu bagaimana. Pikir itu kayak apa? Kalau dia bertakwa masuk surga. Tapi kalau cantiknya kayak apa? Putih banget. Setiap hari bahkan selfie dan setiap hari setiap waktu dia upload di media sosial lalu mendapatkan pujian ribuan jutaan pujian, tapi dia nggak sholat. Bahkan dia cenderung membuka aurat menampakkan kecantikannya. Benar. Dia menjadi bara apinya neraka. Pripun Bu? Mendingan ayu mlebu neraka atau Allah tapi mlebu surga. Ayo mlebu surga. Ayu mlebu surga. Nyatane kan jenengane ayu sing damel sinten? Sing apes wis Allah nang dunya mlebu neraka. Apes banget. Wonten apa boten? Banyak. Nang dunya wis Allah elok tapi kemayu. Orang sholat, kalau galak banget, kalau putrane gak enteng banget, plak-plak, ngomongnya kotor dan kasar, bincolot, ibu gini, kesenggol sedikit perasaannya langsung kayak masih di pepecek binatang metu kafe. Apes banget itu. Nang dunia wis sengsara, Allah, nang akhirat tambah celaka. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama, Rabbil Alamin artinya apa tadi? Pencipta. Tuhan semesta alam. Yang kedua, Al-Malik. Rabb itu artinya Al-Malik. Pencipta. Apa Al-Malik? Malik raja. Raja yang menguasai. Sudah diciptakan, maka Allah pun yang menguasai. Jadi bapak-bapak punya apapun itu bukan milik panjenengan, ini titipan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik siapa? Allah. Makanya kalau ada sesuatu yang hilang dari diri kita mengucap apa? Inna lillahi, sesungguhnya kita milik wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Ya Pak, benar? Allah itu Al-Malik. Dan setelah Al-Malik apa maksudnya Rabb? Rabb itu artinya Al-Mudabbir, zat yang maha mengatur. Sudah diatur Bu. Ibu lahir bayi, bagaimana untungnya? Setelah dari bayi bisa kemurah jujung awal, berangkang cekelan, rambatan, melaku tiba, menyat, laku tiba, menyat, tambah gede jadi anak kecil yang lincah, energik, loncat sana loncat sini, penekan sana penekan sini, betul Bu? Tambah gagah perkasa, otot dan tulangnya semakin kuat, lama kelamaan nyio, satu persatu kemampuan mata kita semakin tidak jelas. Betul Bu? Orang bisa bedakan duit asli kalau duit monopoli. Karena duit monopoli ini dolar bocah ini. Masya Allah. Iya. Pendengaran kita yang dulunya jelas banget sekarang tambah kelamat. Kayak Pak Ari kan dikawal surat benar. Tambah DU. Ngomong Ibu. Sudah merasa kayak gitu enggak? Kemampuan gigi kita untuk menggigit makanan gimana? Pas bocah nom sekolah ngerempon debu. Orang peso karo dengkul. Betul? Orang peso digebuk nang aspal waktu krokoti. Coba kaki-kaki ini krokoti debu. Pantun apa mboten? Jangan kerupuk mau dilurus. Iya mungkin. Itu siapa yang ngatur? Al-Mudabbir, Allah yang ngatur. Sudah aturannya begitu. Nggak bisa dilawan. Ibu-ibu mau kepingin awet cantik, awet muda, ya boleh berusaha misalkan saja.
dan seterusnya. Tapi sungguh usaha itu akan menumbuhkan menghasilkan penyesalan saja. Karena nggak ada. Di Pangapunten ya, ada seorang artis yang dahulu kala dianggap sebagai seorang artis yang awet muda, cantik terus, mati. Betul ya? Ada? Ada. Saya sebutkan, ada artis yang orang-orang itu terkesima dari cerita Allah, ini artis awet teman-teman ya umurnya semua. Awet teman itu karena casing tau. Casing itu karena apik banget, sinyalnya mana? Ngomongnya, ini Pangapunten ini sebagus-bagusnya HP misalkan. Kalau waktu berarti pun kita tahun ini, gak salah tahun 10 tahun itu dari rosok. Ini apa kan? Maka kita harus taat aturan Allah Subhanahu Wa Taala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika, dan dengan demikianlah umirtu, aku diperintahkan wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan maka Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita berkorban hanya untuk Allah, maka ini adalah prinsip ketauhidan kita, akidah kita, akidah kaum muslimin, akidahnya Nabi SAW dan para nabi sebelumnya. Semuanya sama. Ketika seseorang melakukan ibadah, hanya diperuntukkan untuk siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk berkorban. Dan mudah-mudahan keluarga Paluntan bisa nabung, duitnya jangan mengenai rokok, Anda mementingkan pulsa, aja mementingkan ganti tegel teras, aja mementingkan godalan dapur, aja mementingkan kredit panci, aja mementingkan kredit kompor gas, aja mementingkan tugas kulkas 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu. Kan wonten Bu, wonten tugas kulkas kodene ora pantut dibuka kurang isine. Lah itu masalah. Jadi begitu Ibu, tabung mulai dari sekarang. Bagi yang merokok sehari 10.000, kalikan saja 30 hari 300.000, kalikan saja 12 bulan 3.600.000 saja tumbas medan lemu. Niku nggih, tinggal niat kita. Allah Ta'ala bisawab. Ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ibu. Umpamanya kita ada ajakan ke warga lah itu, ajakan ke warga untuk menabung, itu boleh atau nggak kalau kita menabung? Boleh saja, ya. Soalnya kalau seseorang kan punya kemampuannya beda-beda. Maksudnya kemampuan itu istiqomahnya beda-beda. Siki ana Pak A, Bu A nabung. Kicik-kicik esok istiqomahnya berubah. Nah, ke1 juta ya. Lewat toko ana HP-nya. Bisa enggak berubah? Iya. Terus gimana? Boleh cari orang yang bisa dipercaya, lalu dengan pengurus masjid atau desa atau RT RW, syaratnya harus dipercaya. Dia yang nanti membantu masyarakat untuk nabung. Orang bisa setahun, yang mungkin 2 tahun lah. Masa seumur hidup Bapak Ibu seorang bisa nabung? Nanti gitu bagi mereka yang punya rezeki. Tapi satu usaha Pak Hanif kepripun, ini bukan usah dipaksa-paksa. Apa sih pun mereka pancen pun usaha kok mboten saged, nggih, ternyata kebutuhan mendasar lainnya itu lebih banyak, maka tidak berkorban tidak masalah. Tapi yang saya tekankan mereka yang masih lebih mementingkan mudun, mereka yang lebih mementingkan kuota, mereka yang lebih mementingkan pulsa, mereka yang lebih mementingkan HP dan seterusnya, dari urusan dunia itu maksudnya. Tapi ketika mereka HP yang nggak punya, atau itu TV yang nggak punya, rumah yang bodoh, gedahar maupun yang angel, kok nabung mungkin berat, ya tidak usah, tidak masalah. Tapi meminta kepada Allah, ya Allah, apakah rezeki saya mudah-mudahan besok kalau saya dapat rezeki, aku bisa korban satu tuh. Yang umum bodoh lah kayak apa? Yang bisa tuku wedus. Orang bisa tuku sinten 1,5 juta. Sing lolos 1,5 juta, wedhus gembel
6 bulan regine pinten? Itu kali juta. Kali jutaan pun saged. Lah niku. Masya Allah. Atau gitu iya. Jadi kita berusaha, ibadah itu berusaha dengan sebaik-baiknya. Silakan kalau mau diinisiasi untuk diadakan tabungan kurban itu silakan. Ya. Pilihan nanti panitia memberikan pilihan. Nek boten saya ketumbas seperti Jawa sing 3,5 juta, 4 juta, pulau gitu tawari kudu gede banget iki sing ngirit anu HP iki. Kudu saya setinggi HP iki regine meh pinten? Tawane pokoknya aja ngasih misal 5 juta lah. Gede banget nih, masya Allah, bangga banget itu. Itu sih bagus ya, yang bagus. Tapi kalau nggak bisa ya, sing regine 0,5 kali juta menawi wonten nggih lemu gede. Dan harus pejantan atau boleh betina? Boleh betina. Boleh betina Bu. Cuma bedanya kualitas jantan lebih baik. Sedangkan kita dianjurkan berkorban dengan yang lebih baik. Tapi nggak mampu gimana ya yang betina? Ngerti nggih? Dengan usia yang cukup. Maka tadi Ibu nggih Bapak, silakan nanti disupport Bu, disupport ya. Kalau kemarin desa ini baru sekian, besoklah kita support supaya bisa tambah ya. Demikian. Sebab ada beberapa tempat yang kafiran itulah nggak menerima daging secuil pun. Ada yang menerima daging cuma seon, sisanya balu. Itulah, ya. Jadi kita mensupport lah supaya masyarakat di daerah itu yang mampu untuk bisa terus berkorban, yang tidak mampu juga terus berusaha untuk bisa mementingkan untuk nabung. Atau mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki kita. Amin. Ada lagi? Oh, ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung oleh Pak Ustadz terkait dengan sedekah laut, di mana itu menjadi gelar budaya dan ada sebagian masyarakat umat Muslim yang ikut menonton ke sana. Nah, itu bagaimana hukumnya? Tidak boleh menonton tradisi seperti itu, menonton tradisi yang tidak usah saya sebutkan ya, orang campur hanya nonton, itu gimana? Jangan. Kita melakukan al-hajar. Apa itu? Ya ini bentuk perang. Kita menolak itu. Kalau kita mendatangi itu berarti itu meramaikan. Kita itu menyetujui. Kecuali datangnya kita untuk menjumpai tokohnya dan ngobrol dengan dia dan memberikan nasihat kepadanya. Silakan. Tapi kalau tidak mampu, tinggalkan saja. Tidak apa-apa, Pak. Tinggalkan saja. Tidak usah datang ke sana. Ya, karena itu adalah ritual yang bukan mengikuti syariat Nabi SAW dan tidak pernah diperintahkan di dalam agama ini. Bahkan cenderung kepada penyimpangan amalan. Maka tadi, termasuk bahkan boro-boro di sedekah laut di masjid. Datang ke masjid itu ada ritual-ritual yang menyimpang dari syariat, pergi. Lo itu masjid tuh Pak, jenengan nggak ikut itu di masjid tuh, karena itu menyimpang, pergi. Habis salam, terus ada amalan-amalan yang dilakukan yang menyimpang dari syariat, boleh pergi. Dan kita melakukan amalan yang sesuai syariat, selesai sudah pergi. Itu contoh apa Pak? Ya ini melakukan penolakan. Oke, terima kasih. Satu lagi, kemarin kan pas pelaksanaan sholat kita ada imam itu lupa untuk rakaat kedua itu tidak menambah itu yang tak begitu ada rakaat kedua takbir yang 5 kali. Tapi imam lupa langsung membaca Al-Fatihah itu sholatnya termasuk masih sah atau sah. Karena itu sunnah saja, sah. Tapi itu menunjukkan kekurang hati-hatiannya seorang imam. Maka berat ya jadi imam? Berat. Nah, tapi kebanyakan yang berat ini malah orang pada ambisi itu jadi. Buru-buru di desa, di alun-alun Purbalingga juga sering saya mendapati imam begitu. Ya, salah begini, salah begitu. Dan insya Allah ya, kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita anak-anak yang saleh dan salihah dan mereka menjadi ulama. Ya, di Palembang lahir anak-anak yang nanti menjadi orang yang faqih,
memahami ilmu agama. Ya, sehingga nanti kalau memimpin sholat, memberikan ilmu kepada masyarakat itu bersumber dari sumber yang benar. Nah, kalau kasus seperti itu apakah sah? Sah. Tetapi kurang afdol karena sesuai dengan tuntunan Nabi yang sunnah itu juga dilakukan. Tapi tetap sah. Dan tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu, kecuali yang ditinggalkan yang rukun. Nah, kalau tidak baca Al-Fatihah itulah wajib ditambahi dengan sujud sahwi kalau lupa, dan makmum di belakang harus menegurnya. Ada lagi, Ibu? Cukup? Jadi makanya langit lampu dan mulai pegel banget pula ya. Semuanya mau betul-betul cilik nangis, semuanya gede-gede banget gitu. Kram. Jadi saya mohon maaf bila mana dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu warga Palurutan secara keseluruhan, baik yang hadir dalam majelis ilmu ini dan atau yang belum sempat hadir, mudah-mudahan semuanya kaum muslimin menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapat ridhonya, mendapatkan rahmat, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha